Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi hari ini bersama saya Gusti Ahmad Faisal Nur dari kelas 5C, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu pendidikan inklusi terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu apa itu pendidikan inklusi? Oke, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini, tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik hanya karena perbedaan kondisi awal dan latar belakangnya. Pendidikan inklusif bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa saja, melainkan berlaku untuk semua anak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pendidikan inklusi. Pada penjelasan tadi ada disebutkan mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada yang tahu apa itu anak berkebutuhan khusus? Oke, untuk lebih jelasnya kita simak pembahasan berikut ini mengenai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau yang biasa kita kenal dengan istilah ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Tidak hanya itu, anak berkebutuhan khusus juga mencakup anak-anak yang memiliki gangguan pemusatan perhatian, gangguan spektrum autisme, gangguan kemampuan komunikasi, serta kesulitan dalam belajar. Anak berkebutuhan khusus, menurut Heward, adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Yang termasuk ke dalam ABK antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan
dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK atau anak berkebutuhan khusus ini memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka masing-masing. Dapat kita ambil contoh misalnya pada anak tunanetra. Anak tunanetra memerlukan modifikasi bentuk tulisan menjadi tulisan braille atau tulisan timbul. Sedangkan untuk anak yang tunarungu, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, yaitu dengan bahasa tubuh. Itu tadi penjelasan mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan khusus yang ditujukan untuk ABK guna memperoleh haknya dalam menjalani dan memperoleh suatu pendidikan yang layak. Nah, dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks pembersamaan secara klasikal. Dalam pendidikan inklusi ini tidak dilihat dari sudut ketidakmampuannya, kecacatannya, dan tidak pula dilihat dari segi penyebab kecacatan tersebut, tetapi lebih kepada kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Nah, kebutuhan mereka ini jelas berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Sampai saat ini pun pendidikan inklusi ini diperlukan dalam rangka melayani dan memenuhi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira kenapa pendidikan inklusi ini dianggap penting? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa pendidikan inklusi itu penting. Yang pertama, pendidikan inklusi mempunyai banyak manfaat, di antaranya yaitu yang pertama, bagi siswa menjadi lebih aktif, mampu beradaptasi dan menghargai perbedaan. Mereka juga dapat memahami pelajaran di sekolah dengan lebih baik dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi guru, lebih terbuka terhadap perbedaan, mampu mendidik siswa yang lebih beragam, terlatih untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran, serta memperoleh kepuasan kerja dan pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, bagi masyarakat, memaksimalkan potensi masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa label dan diskriminasi, serta mendorong pemerintah untuk mengaplikasikan peraturan kependidikan. Alasan kedua, anak berkebutuhan khusus akan lebih berprestasi jika mereka belajar bersama dengan anak-anak pada umumnya di sekolah inklusif dan tidak ada label bagi anak berkelainan khusus sebagai anak cacat yang tidak mampu melakukan kegiatan belajar, tetapi mereka juga diakui keberadaan dan prestasinya. 3. Semua anak, baik cacat maupun tidak, mempunyai hak yang sama untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain. 4. Seyogyanya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar. 5. Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Anak memiliki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya dengan yang lain. Yang keenam, penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan. Yang ketujuh, semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antara mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakat. Yang kedelapan, setiap anak berhak hidup dalam dunia aslinya. Dunia anak adalah dunia bersama-sama anak-anak lain dari berbagai latar belakang dan berbagai kondisi. Yang kesembilan, setiap anak akan menjadi dewasa. Saat dewasa, ia akan hidup dengan masyarakat yang sangat beragam. Dalam masyarakat, tidak ada sesuatu yang diseragamkan. Semuanya serba alamiah dan beraneka ragam. Yang kesepuluh,
Pendidikan inklusif merupakan sarana belajar paling cocok untuk semua anak dalam hal beradaptasi dan sosialisasi. Yang ke-11, pendidikan inklusif sangat cocok untuk semua anak karena tidak setiap anak memiliki kebutuhan sendiri-sendiri yang unik. Setiap anak mempunyai karakteristik yang unik yang hanya bisa dikembangkan dengan program-program yang diindividualisasikan. Yang ke-12, pendidikan inklusi lebih efisien dalam penggunaan sumber belajar dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Ya, itu tadi penjelasan mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana pendapat kalian mengenai pendidikan inklusi? Nah, dengan adanya video ini, saya harapkan dapat menumbuhkan kesadaran diri kita mengenai pentingnya pendidikan inklusi bagi setiap anak. Cukup sekian penjelasan kita pada hari ini mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.